Di sebuah restoran kelas bawah, Aris duduk dengan tenang meski tatapan di depannya setajam sembilu. Ibu Ratna, Aris, kamu lihat tagihan ini? Makan bertiga saja sudah habis 300.000. Kamu sanggup bayar? Atau mau nunggu Siska yang bayar pakai uang saku dari saya? Siska, Mamah, sudah. Aris kan baru saja dapat bonus dari kantor kurirnya. Ya kan, Riz? Tapi ya emang bener sih. Aku malu kalau tiap kencan kita cuma makan di pinggir jalan terus. Aris, Siska, aku sedang berusaha. Tabunganku sudah cukup untuk DP rumah sederhana di pinggir kota. Ibu Ratna, tertawa sinis, rumah di pinggir kota? Itu kandang burung atau rumah? Menantu saya harus punya rumah di real estate. Tiba-tiba, seorang pria dengan kemeja slim fit mahal mendekat. Itu Randy. Randy, loh, Tante Ratna? Sedang makan di tempat kumuh begini? Siska, kenapa kamu nggak bilang kalau lapar? Saya bisa bawa kamu ke restoran bintang 5 milik relasi saya. Ibu Ratna, aduh, Nak Randy, ini loh, Siska lagi nemenin, kurir, ini makan. Maklum, selera rendah. Randy menatap Aris rendah, bro, ini kunci BMW-ku. Tolong pindahin ke depan, tadi parkirnya agak miring. Ini tips 50.000 buat kamu. Lumayan kan daripada keliling antar paket? Aris pergi meninggalkan restoran tanpa sepatah kata. Di luar, dia naik ke motor tuanya. Namun, begitu di tikungan sepi, dia berhenti. Dia mengeluarkan ponsel lipat paling canggih. Aris, berbicara di telepon, Sekretaris Gunawan, hentikan semua subsidi untuk cabang wilayah barat. Aku mencium bau korupsi di sana. Dan satu lagi, pantau karyawan bernama Bambang. Dia calon mertuaku, aku ingin tahu kinerjanya sebelum aku memutuskan sesuatu. Hujan turun deras. Aris sengaja memarkir motornya yang mogok di depan kantor pusat Dirgantara Group. Seorang gadis keluar dengan payung besar. Maya, Mas, motornya mogok ya? Ini, pakai payung saya dulu. Di seberang ada bengkel yang masih buka. Ini ada roti, saya tadi beli 2. Aris, terima kasih, kamu karyawan di sini? Maya, iya, saya Maya. Cuma admin magang, Mas. Tapi saya bersyukur bisa kerja di perusahaan sehebat ini. Masnya yang sabar ya, hujan pasti reda kok. Aris, tersenyum tulus, kamu benar, Maya. Hujan pasti reda. Ibu Ratna, Bambang, kamu dengar tidak? Randy bilang dia punya kenalan manajer di Dirgantara Group. Dia bisa promosiin kamu. Tapi syaratnya, kamu harus suruh Siska putus sama Aris. Pak Bambang, tapi Bu, Aris itu anak baik. Dia jujur. Ibu Ratna, jujur nggak bisa buat beli beras. Besok kita adakan acara lamaran Randy. Aris harus datang biar dia tahu diri. Aris datang ke rumah Siska membawa sebuah kotak kecil. Siska, Riz, kita putus ya. Randy sudah kasih aku segalanya. Lihat kalung di leherku, ini harganya 20 juta. Kamu, paling cuma bawa martabak. Aris, aku bawa kalung juga untukmu. Siska, ini sebagai tanda perjuangan kita selama 2 tahun. Randy merebut kotak itu dan membukanya. Hahaha, kalung imitasi dari pasar malam? Sampah. Randy melempar kalung itu ke selokan depan rumah. Setelah semua orang masuk ke dalam rumah dengan tertawa, Aris memungut kalung itu. Kalung itu adalah blue diamond langka yang hanya ada 5 di dunia. Aris, Siska, kamu baru saja membuang kesempatan untuk menjadi wanita paling beruntung di negeri ini. Keesokan harinya di kantor, Pak Bambang tampak pucat. Manajer cabang, kaki tangan Randy, memaki-makinya.
Meneger, Bambang. Kerja kamu lambat. Kamu dipecat. Maya, membela. Tapi Pak Bambang sudah lembur semalaman. Ini salah sistem, bukan salah Pak Bambang. Meneger, kamu magang diam saja. Atau kamu mau ikut saya pecat? Dari kejauhan, Aris melihat semuanya lewat kamera tersembunyi. Pengumuman besar disebarkan. Dirgantara Group akan merayakan ulang tahun ke-25. Randy mendapatkan undangan karena ayahnya adalah rekanan kecil. Randy, Siska, pakai gaun tercantikmu. Kita akan bertemu CEO Dirgantara Group. Siapa tahu aku diangkat jadi direktur. Ibu Ratna, wah, mantuku memang hebat. Bukan seperti si kurir itu. Acara berlangsung mewah. Randy, Siska, dan Ibu Ratna masuk dengan angkuh. Di sana, mereka melihat Maya yang sedang bertugas sebagai penerima tamu. Siska, pelayan. Ambilkan minuman untuk ibuku. Cepat. Maya, maaf Mbak, saya staf administrasi, bukan pelayan. Ibu Ratna, halah, sama saja. Miskin ya miskin saja. Tiba-tiba, MC berteriak dengan lantang. MC, hadirin sekalian, mari kita sambut pemilik tunggal Dirgantara Group, Bapak Aris Dirgantara. Lampu sorot mengarah ke pintu utama. Aris berjalan dengan gagah, dikelilingi belasan pengawal berbaju hitam. Ibu Ratna, gemetar, Siska itu bukannya si kurir. Aris, di atas panggung, sebelum saya memulai, saya ingin memanggil saudara Randy ke atas. Randy, maju dengan percaya diri, berbisik, hebat juga aktingmu. Riz, kamu sewa baju di mana? Aris, lewat mikrofon, Randy, saya sudah memutus semua kontrak kerjasama dengan perusahaan ayahmu. Dan soal suap yang kamu berikan pada manajer cabang saya untuk memecat Pak Bambang, bukti audionya sudah saya serahkan ke polisi. Randy, apa? Tidak. Kamu bohong. Polisi masuk dan memborgol Randy. Siska, Aris. Sayang. Aku tahu kamu cuma mengujiku kan? Aku sebenarnya masih cinta sama kamu. Randy yang memaksaku. Aris, Siska, kalung yang dibuang Randy ke selokan itu harganya cukup untuk membeli rumah yang kamu impikan 10 kali lipat. Tapi sayangnya, hatimu lebih kotor dari selokan itu. Ibu Ratna, Aris tolong. Nak, bapaknya Siska jangan dipecat. Aris, Pak Bambang adalah orang jujur yang ditekan oleh istri yang serakah. Pak Bambang, Anda tetap bekerja, tapi jabatan Anda saya turunkan menjadi staf kebersihan agar Anda belajar bagaimana rasanya menghargai orang kecil. Pak Bambang, tertunduk malu, terima kasih, Pak Aris maafkan keluarga saya. Aris, dan untuk seseorang yang memberiku payung saat hujan dan roti saat aku lapar, Aris turun dari panggung, berjalan menghampiri Maya yang terpaku di sudut ruangan. Aris, Maya, aku tidak butuh wanita yang mencintai hartaku. Aku butuh teman yang mau berbagi payung denganku saat badai. Maukah kamu menjadi pendamping hidupku? Maya, menangis haru, saya hanya gadis biasa, Pak. Aris, di mataku, kamu adalah yang paling mulia. Akhirnya, Aris dan Maya menikah dalam pesta yang sangat sederhana namun penuh kebahagiaan, sesuai permintaan Maya yang tetap rendah hati. Siska dan ibunya kini hidup terlunta-lunta, karena rumah mereka disita untuk membayar hutang Randy yang tertangkap melakukan penipuan. Pesan moral, jangan pernah meremehkan siapapun. Karena roda kehidupan berputar, dan Tuhan tidak pernah tidur melihat ketulusan hati. Ingatlah, jabatan bisa dicari, harta bisa digali, namun hati yang tulus tidak akan pernah bisa dibeli. Nantikan cerita yang lebih seru lagi hanya di channel Cerita Setengah Sadar.
Jangan lupa like, subscribe dan komen.